Pernah ngerasa hidupmu kayak terjebak di antara harapan dan kenyataan? Di saat teman-temanmu udah pada sukses, kamu masih bingung sama tujuan hidupmu yang seolah kayak bayangan di tengah gelap. Rasanya kayak mau berlari, tapi kaki ini terpaku sambil mikir, ini semua beneran buat aku? Ketika pencarian jati diri berasa lebih kayak labirin yang bikin frustrasi, mungkin saatnya kita bicara soal quarter life crisis. Quarter life crisis adalah fase di mana kita mulai memikirkan kembali keputusan hidup yang udah diambil dan segala hal yang ditinggalkan. Kita mulai mempertanyakan bajingan mana yang merancang kehidupan ini dan kenapa semuanya terasa kayak melawan gravitasi. Sebelum melangkah lebih jauh, ayo kita gali apa aja yang bikin kita terjebak dan bagaimana cara menghadapi realita yang kadang menyakitkan ini. Mulai dari tantangan yang kelihatan sepele, namun berdampak besar bagi jiwa dan semangat kita. Chapter 1. Apa itu Quarter Life Crisis? Quarter Life Crisis, istilah yang sekarang sering banget kita dengar, bahkan mungkin udah jadi pembicaraan hangat di kopi corner. Fase di mana kamu mulai meragu dan merasa bahwa semua keputusan yang diambil adalah kesalahan besar. Hah, siapa yang nyangka? Di usia 20 ini kita malah disodorkan pilihan hidup yang ribet dan bikin pusing. Kayak milih menu di restoran all you can eat. Mau jadi apa? Kemana arah hidup? Itu semua pertanyaan yang tiba-tiba muncul, dan jawabannya sama sekali gak sederhana. Kita jadi merasa terjebak di antara ekspektasi orang lain dan keyakinan diri yang hancur berantakan. Gimana enggak? Saat ngelewatin tahap pendidikan, semua orang berharap kita jadi sesuatu yang besar. Tapi bagaimana kalau kita cuma pengen menikmati hidup tanpa tekanan itu? Nah, di sini konflik mulai muncul. Chapter 2, Beban Ekspektasi dan Tekanan Sosial. Kita semua pasti pernah ngerasain beban yang datang dari ekspektasi keluarga dan teman-teman. Seolah-olah hidup ini adalah kompetisi, dan kita harus selalu keluar sebagai juara. Padahal, hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi lebih ke perjalanan menuju pemahaman diri. Ketika teman-teman udah punya pekerjaan tetap, menikah, atau bahkan punya anak, apakah kita harus terjebak dalam definisi sukses mereka? Satu langkah salah kita bisa dianggap ketinggalan. Padahal, mungkin saja kita cuma butuh waktu lebih lama buat menemukan apa yang benar-benar kita mau, atau mungkin kita emang lebih suka menjelajahi banyak hal daripada terjebak dalam satu pilihan. Tekanan ini, bukannya bikin kita semangat, malah bikin kita makin ragu. Ya, pasti ada saatnya kita merasa, kenapa gue aja yang gak kayak mereka? Chapter 3, Overthinking yang Menghantu. Kalau udah nyangkut di fase ini, overthinking mungkin adalah sahabat sejati kita. Pikir-pikir yang berulang bisa bikin kita terjebak lebih jauh. Gimana ga? Setiap kali kita coba merenungkan pilihan, yang muncul bukan solusi, tapi daftar panjang, apa yang harusnya dilakukan. Ketika pikiran kita berputar kayak roda tak berujung, malah bikin kita kehilangan fokus pada hal-hal kecil yang seharusnya jadi menyenangkan. Satu pertanyaan yang bikin kita terjebak, gue udah bikin pilihan yang benar belum, ya? Nah, disinilah letak masalahnya. Kita seringkali berpikir setiap langkah itu harus sempurna, padahal kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tanpa kita sadari, kita membuat beban berat di kepala, seakan-akan semua pilihan itu menentukan hidup kita selamanya. Chapter 4, Kecanduan scroll dan distraksi. Dengan berbagai distraksi yang datang dari media sosial, kita jadi kehilangan fokus sama diri sendiri. Berjam-jam di depan layar, scrolling tanpa arah, sambil membandingkan hidup kita dengan cuplikan hidup orang lain. Kita jadi seperti pengamat kehidupan orang lain, tapi lupa untuk ikut merasakan hidup sendiri. Distraksi ini seolah memberikan ilusi seakan-akan kita melakukan sesuatu, padahal kenyataannya kita hanya terjebak dalam dunia maya. Ketika apa yang kita lihat bukan cerminan dari kehidupan nyata,
Muncullah perasaan bahwa kita udah kehilangan jejak. Mungkin kita harus mencoba tegas sama diri sendiri. Kapan terakhir kali gue hidup di dunia nyata? Ini adalah panggilan untuk kita kembali ke realita, menemukan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga. Chapter 5, Berani menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah krusial dalam menghadapi quarter life crisis. Memahami bahwa setiap perjalanan itu unik dan gak ada standarnya. Banyak dari kita terjebak dalam perbandingan dan itu bisa bikin jiwa ini rusak perlahan. Satu hal yang perlu diingat, kita bukan mesin yang bisa diciptakan dengan satu cetakan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari diri kita. Menghadapi ketidakpastian juga bukan suatu hal yang memalukan. Justru, dari ketidakpastian itu kita dapat menemukan keinginan dan kekuatan baru dalam diri. Mungkin kita perlu menetapkan tujuan kecil yang lebih realistis dan merayakan pencapaian sederhana, seperti bangun pagi tanpa malas gerak. Kreativitas dan keaslian diri itu indah, dan kita berhak mendapatkan hidup yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Ingat, perjalanan dalam mengenal diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Buat kamu yang ingin mengulik lebih dalam tentang hidup dan pertumbuhan, jangan ragu untuk terus ikuti ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.